Halo semuanya, Februari sudah berlangsung dan beberapa perusahaan sudah rilis laporan keuangan tahunan 2023, terutama saham-saham perbankan, dan hasilnya semuanya cemerlang, terutama 4 banking, yaitu ada BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI. Nah, lantas berapakah proyeksi dividen saat RUPS nanti yang akan dibagikan? Nah, tonton video ini sampai selesai. Oke, check this out. Saya tag video ini tanggal 2 Februari jam 9 kurang 10 menit. Oke, yang pertama yang mau kita lihat adalah, nah ini labanya. Laba dari perusahaan-perusahaan. Nah, ini saya share dapat dari Mirai Aset Sekuritas. Saya share di channel Telegram free. Linknya ada di deskripsi, silahkan join. Ini saya lihat, saya catat dulu ya yang Mandiri. Nah, ini Mandiri. Jadi 55 ini dalam juta ya, ini Mandiri, mana Mandiri? 55 triliun berarti. Oke. Berarti Mandiri kan, nah ini. Laba Mandiri kita catat dulu. BMRI itu senilai 55 060 057 123 123. Oke, lalu selanjutnya ada BBRI bawahnya 60 triliun. BBRI itu senilai 60,099.86323. Lalu selanjutnya ada BBCA. Nah, ini BBCA di 48 triliun. BCA 48 639 122 123 123. Lalu yang terakhir BBNI bawahnya BCA. Ini ada 20 triliun, 20 909 476. Nah, ini laba-laba mereka, laba tahun 2023. Laba secara tahunan. Di mana untuk Mandiri sendiri naik 33% dibandingkan tahun lalu, BRI naik 17% dibanding tahun lalu, BCA naik 19%, BNI naik 14%. Nah, dari sini kita mengambil kesimpulan bahwa kenaikan 4 banking ini masih berhasil 2 digit ya. Masih berhasil 2 digit, terutama di atas 14, ya 12%, 14% lah. Jadi masih sangat bagus lah ya, sangat bagus. Nah, pertanyaannya adalah berapa nanti dividennya? Nah, pastikan seringnya itu. Nah, sebelum ke situ kita lihat dulu historikalnya. Oke. Biar tahu apa besarnya dividen payout rasionya. Nah, kita lihat besarnya dividen tahun 2022. Dividen 2022. Nah, kalau untuk Mandiri kita lihat dulu yang BCA berapa. Kita hitung satu persatu dulu. BCA ini ada di 205. Oke, 205. Sedangkan dia sudah bagi dividen interim senilai interim 2023 itu senilai 42,5. Oke, udah. Nah, laba dari BCA ini di tahun 2022 ini senilai 40 triliun. Mana kalkulator saya? Oke, ini 40,736 dibagi ini ya. Dibagi dengan current share outstanding ya ini. 1 2 3 28. Ini saya mau cari berapa EPS-nya. Nah, EPS-nya adalah ketemu ini 130. Dividen, nah, ini BCA sekian. Bentar. EPS-nya itu EPS 2022 itu di 330,434. Nah, gini aja lah 434. Berarti besarnya dividen payout rasionya atau DPR-nya ya kan tinggal 205 bagi 330, ini 205 dibagi 330,434 kali 100%. Hasilnya adalah 62%.
62%. Nah, ini dividen payout rasionya 62%. Nah, berapa dividen yang akan dibagikan? Kalau saya melihat ini BCA nih ya. Nah, kita bagi juga ini laba sekarang dengan current share outstanding mereka. Ini 48639 ya ini ya. 48639 dibagi dengan 123,28. Nah, EPS-nya adalah EPS 2023 itu adalah 394,54. Nah, dengan asumsi DPR let's say di 60 sampai 62%. Kalau tahun lalu kan DPR-nya 262. Nah, kita hitung mulai 60 sampai 62 lah. Kalau asumsi DPR-nya 60%, dapatnya adalah senilai laba EPS dividennya ya. Kalau DPR-nya 60 sampai 62%, dividen total dari BCA itu senilai 394,54 dikali 0,6. Nah, dividennya di 236,724 sampai dengan kalau kita kali dengan 62%. Berapa tadi? 394,54. Kita 394,54 dikali dengan 0,62, hasilnya 244,6148. Nah, ini dividennya di range ini proyeksinya. Cuman ini kan sudah bagi dividen 42. Nah, udah bagi, tinggal dikurangi aja. Jadi 236,724 dikurangi 42,5. Nah, ini dividennya. Dividen saat RUPS nanti adalah senilai 194,224 sampai dengan tinggal 244,6148 dikurangi 42,5. Nah, ini 202,1148. Dah, ini dividen yang akan dibagikan saat RUPS kisaran segitu. RUPS-nya ini BCA nanti di 14 Maret. Nah, kemungkinan akan bagi dividen sekian ya. 194 sampai dengan 202 per lembarnya. Karena dengan dividen payout ratio asumsi 60% sampai 62% akan mendapatkan dividen total itu 200 sekian. 236 sampai 244. Tapi sudah bagi dividen 42 ya tinggal dikurangi aja. Jadi sisanya ini. Ini ya, ini untuk bank BCA. Bagaimana untuk bank yang lain? Nah, ini kita hitung juga. Yang kedua adalah BRI. Oke, skemanya sama berarti. Kita hitung yang sama, dividen 2022. Oke, BRI. Itu senilai, kita cek dulu BBRI. Salah, corporate action, dividen. Nah, ini BRI juga sama 2 kali bagi dividen, which is good. 57 tambah 231. 57 tambah 231,22. Oke, 288. 288,22. Nah, itu dividennya untuk 2022. Nah, EPS 2022 itu senilai, kita kembali ke case statistik. Kita hitung juga dividen interimnya sudah 84. Oke, tulis dulu. Dividen interim 2023 itu 84. Nah, EPS-nya ini kan 51 ini something. 51170 bagi current share outstanding 151,56. Hasilnya 337. 337,622. Nah, ini ya EPS-nya 2022. Terus sekarang Oke, jadi ini udah, terus kita hitung DPR-nya.
Nah, udah. DPR-nya tahun lalu itu berarti senilai, tinggal dibagi aja. 288 dividennya 0,22 dibagi dengan 337,622 kali 100. 85%. Wow. Gede banget ini. Gede banget. Nah, kita pakai asumsi aja untuk kali ini nantinya dividen payout rasionya di 80% sampai dengan 85%. Karena termasuk besar loh 80% ini. Oke, kita hitung EPS dulu. EPS 2023 dari BRI ini senilai berapa? EPS BRI ini ya labanya ya. Laba BRI itu 60 099 8633 tuh 23 dibagi dengan current set outstanding 15156 tuh 234567. Oke. Nah ini EPS-nya adalah 396,54. Dengan asumsi tersebut, bukan asumsi ya, dengan asumsi 80 sampai 85% berarti dividennya ini tinggal dikali 0,8. Oke. Dividennya ini 317,23 sampai dengan berapa tadi? 396,54. 396,54 dikali dengan 0,85. Nah, ini 337,059. Nah, dividen saat RUPS itu kan dia udah bagi 84. Ini kurangi 84 253. Maksimal sekian ya. Sama 317,23 kurangi 84. Oke, 233,23. Oke, kalau ini nanti di 14 Maret. Kalau ini si BRI itu nanti RUPS-nya itu di bulan sama Maret tapi tanggal 1. Jadi kalau BCA itu proyeksi dividennya akan bagi 194 sampai 202 di 14 Maret dengan asumsi dividen payout ratio 60 sampai 62%. Kalau BRI itu di 233 sampai 253 dengan asumsi DPR 80 sampai 85%. Ini ya. Nah, bagaimana untuk saham Mandiri dan BNI? Nah, ini akan saya bahas di video selanjutnya karena mungkin nanti akan kepanjangan kalau jadi satu video. Oke. Jadi mungkin cukup untuk video kali ini, bisa lanjut ke video selanjutnya kalau mau tahu dividen dari Bank Mandiri dan juga Bank BNI. Oke, bye bye.